Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, saat ini banyak sekali orang yang melakukan investasi untuk mengembangkan dana yang mereka miliki. Tapi harus diingat, pendapatan yang lebih itu berbanding lurus dengan risiko yang juga lebih seperti itu. Atau istilahnya adalah high risk, high return seperti itu. Jadi kita harus lebih cermat, pintar, dan lebih teliti nih untuk memilih jasa lembaga keuangan yang benar-benar diawasi dan dilindungi oleh OJK alias Otoritas Jasa Keuangan. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu memilih investasi yang aman. Namun sebelum kita membahas tentang topik kita hari ini, kita akan membahas beberapa dulu nih fun fact tentang rasa cemas dan keuangan. Kita lihat yang pertama. Hutang sebabkan gangguan mental. Memang di mana-mana yang namanya kalau kita punya hutang, itu pasti perasaannya setiap hari tidak tenang, was-was. Kenapa? Karena cicilan, tagihan, angsuran gitu ya. Semuanya ada di mana-mana. Sana sini angsuran, sana sini cicilan. Makanya hidupnya jadi tidak tenang alias depresi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fun fact yang kedua. Cemas karena uang memicu perilaku agresif. Ya hari gini gitu ya, siapa sih yang nggak butuh uang, apalagi di zaman pandemi, di mana ya kondisi keuangan kita agak gimana gitu, agak nurun gitu. Jadi akhirnya apa? Banyak orang yang kemudian kekurangan uang, kekurangan penghasilan, financial problem seperti itu. Akhirnya banyak yang melakukan hal-hal yang kalau itu dilarikan ke yang positif, mungkin bisa cari kerja lagi atau usaha merintis dari nol. Tapi kalau yang negatif, larinya negatif seperti itu, bisa melakukan tindakan kriminalitas seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fun fact yang ketiga. Stres keuangan ganggu pekerjaan. Bener nih, kalau semisal kita lagi kerja tapi kita punya hutang atau lagi tabungan nol gitu. Sementara kebutuhan untuk anak, istri, susu, popok segala macamnya itu belum terpenuhi. Akhirnya apa? Ketika kita kerja kita nggak jadi fokus gitu ya. Jadi mengganggu pekerjaan utama kita yang sebenarnya bisa menghasilkan uang tapi akhirnya bisa keganggu seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fakta yang keempat. Hilangnya konsentrasi. Nah, ini ada hubungannya dengan sebelumnya ya. Kalau kita punya masalah keuangan gitu, kita mau ngelakuin apapun itu jadi nggak tenang, jadi nggak bebas seperti itu. Akhirnya apa? Konsentrasi kita menurun dan jadi nggak fokus untuk melakukan supaya itu bisa menjadi maksimal seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fakta yang terakhir yang kelima. Cemas keuangan sebabkan masalah mental lain. Nah, kalau tadi di awal kan kita lihat bisa menyebabkan gangguan mental, depresi seperti itu. Tapi kalau lama-kelamaan nggak punya uang, masalah keuangannya terus beruntun seperti itu. Apalagi kita punya masalah hutang yang nilainya tidak sedikit, akhirnya bisa mengganggu kesehatan mental kita yang mungkin dampaknya atau tahapannya lebih dalam lagi. Nah, itulah beberapa fakta tentang hubungan rasa cemas dan juga keuangan. Nanti kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, yaitu memilih investasi yang aman. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa fakta hubungan rasa cemas dan juga keuangan. Nah, di segmen kali ini kita akan mengklarifikasinya langsung dengan seorang psikolog. Telah bersama kita di sambungan Skype Mbak Ade Lestari, MPSC psikolog dari Life Spring Counseling and Care Center. Selamat pagi Mbak Ade, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Oke, Mbak Ade, hari ini kita akan membahas nih beberapa hubungan antara rasa cemas dan keuangan. Kalau kita berbicara tentang rasa cemas dan keuangan, apalagi di masa pandemi seperti saat ini ya, itu kan banyak orang yang merasa cemas gitu. Apalagi melihat kondisi keuangan yang tidak stabil, financial problem, apalagi mereka yang kena PHK seperti itu. Banyak yang kemudian merasa stres seperti itu dengan kondisi keuangan mereka. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa fakta, di antaranya yang pertama adalah hutang sebabkan gangguan mental. Nih kalau kita tahu ya, kalau ada angsuran, cicilan, tagihan gitu ya ada di mana-mana sana sini, akhirnya buat orang jadi kayak nggak tenang hidupnya, jadi depresi. Itu betul nggak sih Mbak Ade? Oke Mas Raden. Nah sebenarnya memang berhutang ini kan memang dapat meningkatkan potensi stres ya. Namun tidak selalu dan pasti secara langsung berhutang pasti akan menyebabkan gangguan mental. Nah ini tergantung nih,
Kalau seandainya ketika perilaku berhutang ini sudah melalui perencanaan yang baik, gitu ya, artinya sudah dilakukan analisa alasan berhutangnya kenapa, ada perencanaan anggaran dalam proses pelunasannya, lalu ada kesadaran dan juga kontrol diri yang baik, tentu ceritanya jadi berbeda. Namun ketika perilaku berhutang tidak direncanakan dengan baik dan berakhir dengan kegagalan bayar misalnya. Nah, biasanya nih jadi ada tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan oleh pihak penagih hutang, begitu ya, yang biasanya sifatnya mempermainkan emosi dan menekan mental si peminjam. Mhm. Nah, pada kondisi inilah yang memungkinkan perilaku berhutang jadi mungkin aja nih menyebabkan gangguan mental. Karena ada pressure tadi ya dari si penagih hutang yang akhirnya membuat hidupnya nggak tenang gitu kan, di mana-mana merasa kayak dibuntutin, diikutin, akhirnya hidupnya jadi nggak tenang dan depresi seperti itu. Udah depresi nggak bisa bayar utang, depresi diikutin orang, aduh itu sangat mengerikan ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih Mbak Ade. Cemas karena uang memicu perilaku agresif. Ternyata yang agresif tidak hanya si penagih hutang ya, tapi juga orang yang ditagih hutangnya ini kemudian memicu perilaku agresif. Kalau mungkin larinya nih, kalau yang ke positif orang itu akan nyari kerja tambahan atau mungkin buka usaha sampingan. Tapi kalau larinya ke yang negatif, mereka bisa jadi melakukan tindakan kriminalitas seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan soal uangnya, Mas, Mhm. tapi lebih ke kecemasannya Mhm. lagi-lagi. Ketika kecemasan itu tidak tertangani dengan baik, tentunya akan memberikan perasaan putus asa atau Nah. frustrasi. Nah, ketika kita berada dalam perasaan tertekan dan tidak berdaya, nah pada saat inilah yang bisa mendorong perilaku agresif yang sebenarnya ini lagi-lagi upaya tubuh kita untuk bertahan hidup, Mas, Nah. untuk menghadapi ancaman begitu. Oke, memang nalurinya manusia adalah bertahan seperti itu ya. Ketika kondisi finansial tidak aman seperti itu, mereka akan melakukan sesuatu hal yang ya agresivitas mereka seperti itu untuk kemudian bisa bertahan. Apalagi yang sudah punya anak, istri gitu ya, kebutuhan meningkat, apalagi tinggal di kota besar itu pressure-nya lebih gede lagi ya. Oke, kita lanjut ke fakta yang selanjutnya nih Mbak Ade. Stres keuangan ganggu pekerjaan. Nah, ini untuk mereka yang alhamdulillahnya masih kerja tapi harus tetap berhutang. Ini akhirnya ketika penghasilannya tidak berbanding lurus dengan hutang yang mereka tumpuk seperti itu, akhirnya bisa mengganggu pekerjaan dan akhirnya nggak maksimal ya Mbak ya kerjanya. Iya, tentunya segala macam stres akan membuat kita lebih mudah lelah dan juga kehilangan fokus, Mas. Mm. Nah, ketika semakin tinggi stresnya, semakin tinggi kelelahan yang kita rasakan. Dan tentu saja semakin rendah fokus kita. Nah, ketika kita tidak bisa fokus, kita lebih cenderung lebih mudah melakukan kecerobohan yang akan mempengaruhi hasil kualitas pekerjaan kita. Oke, berarti memang mengganggu pekerjaan kita karena pikirannya akhirnya kebelah-belah gitu ya. Antara pekerjaan, deadline-nya, pressure dari bos, dari atasan, belum lagi mikirin cicilan. Aduh itu complicated banget hidupnya ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya nih. Hilangnya konsentrasi. Nah ini mungkin ada hubungannya juga dengan pekerjaan ini. Ataupun non-pekerjaan ketika mereka ada di rumah seperti itu. Atau melakukan pekerjaan rutinitas yang lain. Hingga akhirnya kehilangan konsentrasi dan tidak bisa fokus untuk melakukan apa yang harus dilakukan karena mikirnya uang, 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 dan uang ini Mbak Ade. Iya, pada dasarnya prinsip utamanya nih, tubuh kita memerlukan sejumlah besar energi untuk bisa membuat kita berkonsentrasi, Mas. Mhm. Makanya ketika anak-anak bersekolah pun disarankan sarapannya cukup, begitu ya, Mhm. ketika kita bekerja kita juga disarankan tidak melewatkan sarapan. Kenapa? Karena memang benar, untuk bisa berkonsentrasi butuh energi. Ya. Nah, ketika sebagian besar energi kita sudah tersita oleh kecemasan, ditambah lagi tekanan-tekanan mungkin begitu ya yang mungkin membuat kita takut dan lain sebagainya, tubuh kita sudah kehabisan cadangan energi. Jadi memang tentu saja pasti bisa jadi membuat sulit ya berkonsentrasi. Oke, berarti karena ya tadi ya tidak fokus ya, Nek, tidak bisa konsentrasi karena terlalu banyak cabang yang harus dipikirkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke fakta yang terakhir nih Mbak Ade. Cemas keuangan sebabkan masalah mental lain. Kalau tadi di awal kan kita berbicara tentang hidupnya nggak tenang, depresi. Tapi ternyata kalau
itu mungkin short term-nya, tapi ketika long term ini akan ada efek apa sih secara psikologis? Apakah mungkin dampak terburuknya mungkin pernah kita dengar gitu ya, sakit fisik karena pikiran atau penyakit psikosomatis, akhirnya dari pikiran gitu ya, burdenful banget nih, beban banget, akhirnya in the end of the day-nya mereka sakit fisik. Itu bisa nggak sih Mbak Ade? Mungkin aja ya Mas dalam intensitas tertentu. Jadi manusia ini kan sebenarnya punya kebutuhan dasar. Anggaplah kebutuhan untuk makan gitu ya, kebutuhan untuk beristirahat, tempat tinggal, rasa aman begitu. Nah, biasanya nih kebutuhan-kebutuhan ini berkaitan dengan uang. Nah, ketika ada hambatan dalam keuangan, artinya kan kita jadi ada hambatan nih untuk bisa mendapat pemenuhan hal-hal tersebut, belum lagi ditambah tekanan-tekanan lainnya, tentu itu akan membuat kita jadi timbul kecemasan nih. Nah, lagi-lagi kecemasan yang tidak tertangani dengan baik bisa menuntun pada gangguan mental, misalnya seperti apa? Gangguan kecemasan misalkan begitu. Atau misalkan gangguan kepribadian, jadi paranoid banget misalkan gara-gara kejadian ini. Lalu gangguan makan, Mas Raden, itu juga mungkin bisa terjadi. Lalu gangguan emosi, seperti depresi misalkan. Nah, ini nih ketika dalam intensitas yang berlebihan, bisa juga memunculkan perilaku menyakiti diri atau keinginan mengakhiri hidup. Oke, berarti kalau di tingkat yang parah dia bisa self harm seperti itu ya, bisa menyakiti diri sendiri dan itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, kalau bisa memang di tahapan itu meskipun hutang melanda, kondisi keuangan tidak tentu seperti itu, harus bertemu dengan seorang psikolog seperti itu ya, untuk kemudian berkonsultasi untuk meredakan masalah-masalah yang mereka alami. Baik, terima kasih Mbak Ade sudah berbagi informasi bersama kami hari ini. Semoga tidak ada lagi rasa cemas di antara kita dan keuangan kita baik-baik saja. Terima kasih, salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang memilih investasi yang aman. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.